Pada suatu hari, di kelas ada anak yang bernama Denny. Dikenal sebagai anak yang usil dan jahil. Dia suka menjahili teman-temannya. Denny, ibuku sudah mengunci dengan rapi. Kenapa kamu lepasin? Waduh, bagaimana ini? Aku tidak bisa merapikan rambutku sendiri. Lisa yang sedang fokus belajar pun langsung dijahili oleh Denny dengan cara mencoret buku yang sedang digunakan untuk belajar. Pada saat pelajaran olahraga, Denny yang melihat Arsa melepas sepatu. Setelah itu, diambil sepatunya Arsa secara diam-diam untuk disembunyikannya. Wah, ada sepatunya Arsya. Aku jahilin ah. Kesempatan bagus mumpung sepi. Ketika pelajaran olahraga telah selesai, Arsya bingung karena sepatunya hilang. Padahal dia masih ingat saat meletakkan terakhir sepatunya. Kok sepatuku tidak ada? Padahal tadi aku letakkan di sini. Aduh, di mana ya? Oh iya, orang yang terakhir keluar kelas kan Denny. Pasti ulangnya dia lagi. Pada suatu hari, teman sekelas Denny sudah mulai kesal dengan tingkah laku Denny yang selalu usil dan jahil. Dan pada saat Denny sedang tidak di kelas, ketika sedang istirahat, teman-teman Denny merencanakan sesuatu untuk dirinya. Di hari itu, semua teman sekelas kompak untuk gantian melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Denny. Kali ini kita harus memberikan efek jera kepada Denny agar tidak berbuat seperti itu lagi. Ketika istirahat berlangsung, Arsa, Amelia, dan Anton sedang merencanakan sesuatu. Bagaimana teman-teman kalau kita kasih peringatan ke Denny agar dia mempunyai efek jera? Wah, aku setuju Arsya. Giliran kita yang harus membalas perbuatan Denny. Mungkin bisa dengan cara menyembunyikan tasnya, agar dia juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah, ide yang bagus. Akan aku coba sembunyikan tasnya Denny. Kita letakkan yang jauh dari ruang kelas ini. Ketika jam istirahat tiba dan di waktu yang sama, Denny yang sedang tidak ada di kelas. Anton pun mengambil tas Denny dan menyembunyikannya di tempat yang jauh dari kelas. Saat jam pelajaran mulai, Denny masuk ke ruang kelas. Ia kebingungan karena tasnya nggak ada di ruang kelas. Loh, tasku mana ya? Kamu menyembunyikan tasku ya? Kami semua nggak ada yang tahu, Denny. Aku tidak tahu, Denny. Dari tadi pas jam istirahat, aku di kantin terus. Denny pada saat itu bingung dan masih mencari tasnya karena masih belum ketemu. Setelah jam istirahat selesai, semua murid pun masuk ke kelas karena sebentar lagi ada pelajaran matematika dan bu guru juga sudah memasuki ruangan. Teman-teman Denny acuh dan tidak merespon membantu dia. Mereka tetap melanjutkan kegiatan mereka masing-masing. Denny pun masih merasa gelisah dan tidak tenang pada saat mengikuti pelajaran karena tidak mempunyai buku dan alat tulis untuk mencatat materi. Bu guru dari tadi agak heran melihat tingkah laku dari Denny yang tidak fokus dalam belajar dan tidak mencatat sama sekali materinya. Denny, dari tadi bu guru memperhatikanmu kok nggak mencatat materinya dan kelihatan nggak fokus menyimak pelajaran. Anak-anak yang lain fokus dan mencatat. Tapi kamu kok malah diam saja? Padahal nilai ulanganmu selalu kurang bagus dan sekarang kamu seperti itu. Apakah kamu pengen tidak naik kelas? Mohon maaf Bu, saya tidak bisa fokus dan mencatat pelajaran karena tas saya hilang. Hei teman-teman, siapa di sini yang melihat tas aku atau yang menyembunyikan tasku?
Yang biasanya suka menyembunyikan barang dan jahil kepada teman sekelas kan kamu, Denny. Teman kelas di sini tidak ada yang suka usil sepertimu. Iya, mungkin kamu sendiri yang lupa menaruhnya. Tidak kok, aku masih ingat meletakkan tasku di kursi biasanya saat aku mau pergi ke kantin. Ayolah teman-teman, aku tidak bisa mengerjakan dan mencatat pelajaran hari ini, apalagi mau jam pulang sekolah. Bagaimana kalau tasku belum bisa ditemukan? Suasana siang itu pada saat pelajaran menjadi agak kacau karena Denny malah menangis. Di mana kalian menaruh tasku? Bagaimana kalau nanti diambil orang lain? Ayo anak-anak, tenang. Baiklah, sebenarnya apa yang terjadi? Di mana tasnya Denny? Ayo mengaku. Akhirnya teman-teman Denny merunding dan mengaku bersama-sama dan memberikan penjelasan secara detail dan jelas. Ya Bu, kami semua sepakat mengaku bahwa perbuatan tersebut kita semua yang melakukan. Kami ingin Denny tahu bagaimana rasanya jika dijahilin dan usil. Karena selama ini dia selalu melakukan perbuatan seperti itu. Dia juga pernah menyembunyikan sepatu saya. Iya ibu, Denny juga pernah menyembunyikan tempat pensil saya. Dia sering meminjam barang di saya dengan cara memaksa, Bu. Dia sering menarik rambut yang sudah saya kuncir juga ibu. Denny juga pernah mencoret buku saya, Bu. Baiklah anak-anak, tenang. Sekarang ayo kasih tahu di mana tasnya Denny, terus dikembalikan. Denny, tasmu kami sembunyikan di dekat pos satpam. Denny pun langsung keluar dan mengambil tasnya yang berada di luar. Ya sudah Denny, mulai sekarang jangan jadi anak yang nakal lagi. Jangan suka usil dan jahat terhadap temanmu. Sesama teman harus saling membantu. Bu guru pun langsung menasihati kepada Denny dan teman sekelasnya bahwa kita tidak boleh usil dan jahil, apalagi sampai berbuat hal yang merugikan orang lain. Sudah sepatutnya kalian sebagai teman harus saling mendukung dan membantu satu sama lain, apalagi sampai bermusuhan. Saya ingatkan sekali lagi kepada kalian, ini sebagai pembelajaran ke depannya. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Apakah kalian mengerti? Ya, baik paham Bu Guru. Denny pun menyadari kesalahannya. Setelah pelajaran selesai, sepulang sekolah, dia langsung meminta maaf kepada teman-temannya dan tidak akan mengulangi lagi. Teman-teman, maafkan aku ya, yang selama ini sudah memperlakukan kalian kurang baik. Sekali lagi aku minta maaf ya. Tidak apa-apa Denny, kami semua memaafkanmu. Kami juga mau minta maaf atas perbuatan yang tadi kami lakukan. Pokoknya kita harus cari teman yang baik dan saling membantu. Di hari itu nampaknya suasana di siang hari begitu istimewa dan ceria karena Denny dan semua teman kelasnya berkumpul serta mengobrol bersama. Setelah kejadian tersebut, kekompakan dalam pertemanan mereka menjadi lebih solid dan akrab.